Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama saya Uzem Zulkarnain El Maduri. Pembicaraan berikut ini sebuah pembicaraan dari seorang yang disinyalir Wahabi bertanya kepada Ustadz Al-Nuf yang menggambarkan bahwa aswajah sekarang ini bukanlah aswajah masa lalu. Wow, ini pengakuan luar biasa. Nanti kita bahas sedetil-detilnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Al-Nuf. Tentu akan menarik bagi kita. Ini pengakuan beliau sendiri sebagai seorang ustadz. Yuk kita dengar, simak bersama. Kita kenapa ikut Asy'ari? Karena mengikutkan akidah Nabi dan sahabat. Ceritanya sudah tadi. Bukan karena cenderung bukan ngotot ke situ. Karena itu akidah sahabat dan Rasul. Apakah ada Nabi berpesan ikuti akidah Asy'ariyah? Sama, Nabi enggak berpesan ikut akidah Salafi. Enggak ada. Kenapa? Karena bagi Nabi itu ikut ma'ana alaihi wa ashabi, ikut keyakinanku dan sahabat-sahabatku. Yang dihidupkan tadi akidah Nabi dan sahabat. Sama dengan yang dikatakan oleh Ustaz Salafiyah juga, yang tapi kepada salafus saleh yang dari Nabi. Kita coba tanya, yang Salafiyah siapa imamnya? Kita tanya Pak, Salafiyah ini imamnya siapa? Salafiyah ini imamnya siapa? Dia mengacu pada sunnahnya Rasul gitu. Baik, sunnah Rasul menurut imam siapa? Kalau kita jelas, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Siapa sahabatnya? Sahabatnya siapa? Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar itu dalam fatwa beda. Ibnu Abbas beda lagi dalam fatwa. Kemudian Zaid bin Sabit beda lagi. Sahabat yang mana yang diikut? Karena ada hadiah, sebenarnya kata ada perdebatan di antara ulama dan Al-Quran dan Sunnah. Saya kan pernah jelaskan sini Pak. Ikut pada ulama kan? Tinggal Bapak ulama mana, kami ulama mana. Sebab kan kita kembali pada Quran dan Sunnah. Ulama saja beda, apalagi kita. Ulama yang paham beda, apalagi kita yang nggak paham. Orang nggak paham kan ngikut yang paham kan? Cuma masalahnya Bapak mengikut siapa, saya ngikut siapa. Gitu aja. Jadi ahlus sunnah sekarang, yang dimaksud ahlus sunnah sekarang nggak sama dengan ahlus sunnah yang dalam masalah akidah dulu. Orang sekarang coba Bapak boleh nanti diklarifikasi. Yang dimaksud mereka ngikut ahlus sunnah, yang mengikut sunnah. Maksudnya yang mengikut hadis-hadis Nabi berdasarkan pemahaman mereka. Itulah ahlus sunnah. Bukan ahlus sunnah seperti historis kenapa muncul istilah pertama ahlus sunnah wal jamaah tadi. Bapak boleh cek. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Al-Nuf ya. Makin membuktikan kepada kita orientasi berpikirnya kelompok-kelompok yang ngaku aswajah. Yang pertama berkaitan dengan akidah Asy'ariyah. Ustadz Al-Nuf menyandarkan bahwa seolah-olah akidah Asy'ariyah ini sebenarnya dari pernyataannya beliau sendiri dengan yang awal sangat kontradiksi, karena beliau mengatakan akidah Asy'ariyah adalah akidah yaitu para akidah Rasulullah dan para sahabat. Yang kita pertanyakan Rasulullah yang mana, sahabat yang mana gitu. Itu juga karena dia bertanya kalau ada sesuatu imamnya siapa gitu. Rupanya yang ditanya adalah juga seorang salafi ya. Nah, jadi
Ustadz Al-Nuf ini menyatakan bahwa akidahnya, akidah Asy'ariyah yang bersumber dari Rasulullah dan sahabat. Sejak kapan ada Asy'ariyah itu bersumber dari Al-Quran dan sahabat? Sahabat yang mana? Nah, kita tanyakan juga itu. Tadi kalau disimpulkan, ternyata ujung-ujungnya sahabat yang dianut oleh Asy'ariyah. Jadi sahabat yang dianut oleh Asy'ariyah. Padahal kita tahu buku-buku yang berkaitan dengan sifat 20 misalnya, itu sahabat yang mana? Itu saja, nggak usah banyak-banyak lah. Imam yang mana? Tahu kalau Asy'ariyah itu dahulu kala Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini apakah menuntut kelompok-kelompok Asy'ariyah atau Aswaja yang sekarang ini bermakmum kepada Abu Hasan? Kan tidak. Karena sifat 20 saja bukan produk Abu Hasan Al-Asy'ari. Terus akidahnya siapa gitu? Ini kan makin jauh ya dari pembicaraan. Akidahnya siapa? Kalau ditanya Abu Hasan atau Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi, itu berkiblat kepada sahabat siapa dengan menciptakan sifat 20 itu? Kalau misalnya itu benar. Kalau misalnya itu benar. Taruh saja Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini akidahnya berangkat dari mana gitu? Apakah bersumber dari Abu Hasan? Apakah bersumber dari Al-Maturidi? Kalau Abu Hasan Al-Maturidi itu kemudian diiyakan, sanad keilmuannya Abu Hasan dan Al-Maturidi, bersumbernya dari mana tentang akidah 20 itu? Jika dikatakan tadi dikatakan mengikuti Rasulullah dan para sahabat, jadi imam yang mana? Imam Abu Hasan ini ngikuti imam siapa? Sahabat yang mana? Kalau dikatakan sifat 20 itu benar gitu. Lah itu juga. Kemudian Al-Maturidi juga ngikuti imam siapa? Kalau cuma mau bertanya seperti ini gampang kan? Itu gampang banget gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan imam. Mengapa kemudian sibuk-sibuk membicarakan imam? Menurut imam siapa? Menurut imam siapa? Ini kan mengkodak-kodakkan umat sebenarnya. Dari cara pemaparan Ustadz Al-Nuf ini sebenarnya sudah mengkafling-kafling umat tadi itu. Ente siapa imamnya? Ente siapa imamnya? Ente ini makin rusak umat. Kalau dibegitukan caranya akan makin banyak perselisihan-perselisihan. Dengan cara penyampaian yang seperti itu, melihat dari kacamata, oh ini mazhabnya apa? Misalnya Malikiyah, oh kita Malikiyah. Oh enggak boleh kalau Malikiyah ini. Kami ini Syafi'iyah misalnya. Kan repot. Oh enggak boleh Anda Hanafiyah. Saya Malikiyah. Oh enggak boleh. Saya ini Malikiyah, Anda itu Hambaliyah. Repot agama kalau kayak gitu itu. Jadi kita kalau dikatakan imamnya siapa, ya imamnya Rasulullah lah. Itu yang benar. Imam afdal, maksum lagi. Nggak ada imam yang seperti itu. Daripada tidak bisa menghindar dari perselisihan-perselisihan. Lah, sekarang dari imam misalnya Hanafiyah. Hanafiyah dengan Hanafiyah saja saling bentrok. Kemudian Malikiyah dengan Malikiyah saja bentrok. Syafi'iyah dengan Syafi'iyah bentrok. Kemudian Hambaliyah dengan Hambaliyah bentrok. Lalu bagaimana cara menarik natijah yang seperti itu? Bentrok lawan bentrok gitu. Nah ini juga persoalan. Jadi imam yang utama adalah imam ittiba kita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu imam yang sebenarnya. Bukan kemudian dikapling-kapling dengan menggunakan manhaj yang berbeda-beda. Benturan itu pasti
lalu apa? Terjadi klaim mazhab saya benar, mazhab kalian salah. Wah, kalau sudah seperti ini rusak agama Islam. Jadi rusak agama Islam itu Pak Kiai kalau sudah seperti itu jadinya. Karenanya di dalam memahami agama itu memang sangat membutuhkan referensi yang lengkap yang disandarkan kepada Quran dan As-Sunnah. Boleh mengambil pendapatnya siapa saja. Mau pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad bin Hambal, pendapat imam-imam yang tidak terkenal, karena imam-imam itu seluruhnya bukanlah wajib dan mutlak diikuti, bukanlah sebuah keharusan. Mereka itu literatur saja, pelengkap kita berwacana mencari kebenaran. Itu yang benar, tidak memposisikan mazhab seperti kitab suci. Kalau sudah memposisikan madahibul arba seperti kitab suci, hilang seluruh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau mengkonfrontir hadis Imam Bukhari, mengkonfrontir hadis Imam Muslim, ada yang tidak ada pada mazhab. Hadis Imam Nasai, hadis Imam Abu Daud, hadis Imam Turmidi, hadis Ibnu Majah, itu pada akhirnya kita mengkonfrontir antara hadis satu dan yang lainnya. Itu lebih utama daripada kita hanya sekedar ikut-ikutan dengan cara membabi buta di dalam beragama. Itu yang terpenting. Yang terakhir nih mengenai aswaja sendiri, tadi dikatakan bahwa yang dimaksud dengan aswaja itu bukanlah aswaja yang sekarang ini, bukan aswaja yang dahulu, tapi aswaja yang sekarang ini. Artinya stylenya sudah berubah, tapi aswaja yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, dia mengatakan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mengatakan bukan aswaja yang masa lalu dalam sejarah historis. Ini makin salah. Artinya berbicara hal ini itu makin ngaco gitu ya Ustadz Al-Nuf tuh, makin ngaco, bingung gitu, jawabannya bingung, tidak ilmiah sama sekali. Harusnya didudukkan aswaja masa lalu itu apa? Apakah benar aswaja masa lalu itu tidak Al-Quran dan As-Sunnah? Yang Al-Quran As-Sunnah justru di zamannya Ahlul Bid'ah sekarang ini. Ini juga loh perlu dikritisi. Itu saja dari saya. Hanya sekedar PR buat Ustadz Al-Nuf. Dari saya Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.